Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh gelar, tetapi tentang membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai impian dan tujuan hidup. Setiap langkah kecil yang kita lalui dalam pendidikan adalah investasi berharga untuk masa depan yang lebih baik. Awali perjalanan kalian di sini dan jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh dan meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman tahu nggak? Lisan kita itu kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Bisa jadi pintu surga karena ucapan baik, atau bisa saja kita tergelincir ke dalam neraka karena ucapan buruk kita. Contohnya seperti ghibah. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas adab berbicara hari ini. Kita dianugerahi lisan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan kita dapat mengucapkan kalimat syahadat, mengaji, berdoa, dan juga berzikir, dan pastinya melakukan perbuatan kebaikan. Dan juga Nabi Muhammad selalu mengingatkan kita bahwa masih banyak manusia yang terjerumus ke dalam neraka karena hasil panen dari lisan mereka sendiri. Contohnya seperti ghibah, berkata kasar, melawan kedua orang tua dengan nada yang tinggi, ya seperti itulah kira-kira. Dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwa kita ini tidak luput dari pengawasan dan juga mendorong kita agar selalu berkata baik dan juga bermanfaat. Lisan adalah alat ukur keimanan kita. Jika kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, pasti kita akan sangat berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan juga beriman kepada Allah, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ghibah. Siapa sih yang nggak tahu ghibah? Tapi aku jelasin ulang ya. Jadi ghibah itu kita ngomongin orang lain dari belakang tentang hal-hal yang kita tidak sukai dari diri mereka. Contohnya kayak, mereka gendut ya, dia kurus ya, gayanya norak banget gitu, kayak kampung-kampungan gitu. Nah itu ghibah tuh. Walaupun kenyataannya memang seperti itu. Akan tetapi apabila yang kita sebutkan itu tidak benar, itu sudah termasuk ke dalam fitnah, yang dimana dosanya jauh lebih besar. Mengapa memakan bangkai? Nah, analogi ini sangat keras. Jadi saat kita ghibah, sama saja seperti kita mengambil kehormatan saudara kita sendiri saat ia sedang tidak ada. Atau kalau memperumpamaan yang lain nih, seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri saat ia sudah tidak ada ataupun mati ataupun meninggal. Jadi dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meminta maaf kepada orang yang telah kita gunjingi, atau sebelum atau sesudah mereka memaafkan kita, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nggak nyangka udah di akhir materi aja ya, udah mau penutup malah. Tapi sebelum saya tutup, yuk kita renungkan dulu sejenak. Sudahkah lisan kita hari ini berkata baik ataupun mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, atau malah menyakiti hati orang lain dengan ghibah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menjaga lisan kita dari dosa ghibah dan juga menjadikannya sebagai ladang pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari Yayasan Pendidikan Setistio yang berdiri tahun 1981 yang dipelopori oleh tokoh penting dari Kabupaten Bungo,